Kembali bersama saya, Safrina Nasution di Economic Update CNBC Indonesia 2023 dan kita akan lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Republik Indonesia, Bapak Mirza Aditya Suara. Pak Mirza, terima kasih banyak masih bergabung bersama kami, kita lanjutkan dialognya. Ini kita ketahui saat ini OJK masih dalam kajian untuk membuka moratorium perizinan baru pendirian perusahaan pinjaman online atau peer-to-peer lending yang sementara ditutup ya Pak ya. Apakah ada potensi juga bagi OJK untuk membuka moratorium perizinan baru pendirian perusahaan manajemen investasi atau aset manajemen yang kita ketahui juga sudah berlangsung sejak Desember 2021 kemarin, Pak Mirza? Ya, jadi memang secara keseluruhan OJK sedang melakukan penguatan pengawasan, penguatan pemeriksaan, begitu. Tentu itu juga ya terkait dengan internal organisasi OJK sendiri untuk bisa melakukan penguatan pengawasan, pemeriksaan, yaitu maka organisasi OJK sendiri harus lebih lengkap lah begitu. Nah, kalau kita lihat industri per industri terkait P2P ini, begitu seperti juga berapa kali disampaikan oleh Pak Ogi, Kepala Eksekutif Pengawasan KNB, bahwa ya P2P ini pengawasannya memang diperkuat gitu, ya kan? Makanya kemudian kenapa tadi permodalannya ditingkatkan, gitu kan? Maksudnya apa? Bahwa memang pelaku industri perusahaan di P2P ini memang haruslah mereka yang sudah siap, ya, siap dalam hal modal, siap dalam hal organisasi, siap dalam hal sistem, gitu, dan juga siap dalam hal risk management. Karena tidak bisa kalau kita misalnya kita bilang bahwa P2P itu ada menjaring dana dari yang punya dana menyalurkan kepada yang membutuhkan dana, ya, tanpa platformnya melakukan analisa-analisa awal. Analisa-analisa harus dilakukan dengan baik oleh platform ini. Karena yang menyalurkan dana kan tidak tahu dana ini disalurkan kepada siapa, dengan kekuatan seperti apa. Jadi platform harus memiliki data analisis yang baik, begitu. Maka dari itu kenapa permodalan dari P2P itu dinaikkan, begitu. Nah, pada waktu kemudian banyak komplain dari masyarakat gitu ya, terkait mungkin ada pinjaman yang gagal gitu kan, atau ada terkait penagihan ya, walaupun penagihan yang dikeluhkan oleh masyarakat itu sebenarnya banyak terjadinya adalah di P2P yang ilegal, pinjol yang ilegal gitu. Nah, tapi ya OJK benahilah, ya kan, kami benahi yang legal ini, kami benahi, dan ya sekarang masih tahap evaluasi gitu terkait hal tersebut. Tadi juga Anda sempat berbicara betapa pentingnya proses pengawasan, pengaturan, dan hingga komunikasi internal di OJK sendiri. Nah, kedepannya bagaimana Pak Mirza langkah yang akan disiapkan OJK agar proses pengawasan, pengaturan, hingga komunikasi dengan para pelaku di industri jasa keuangan dapat terus ditingkatkan dan juga sesuai dengan kondisi dan tantangan terkini? Ya, OJK ini kan diberi mandat untuk mengatur, mengawasi, maksudnya melindungi masyarakat, gitu ya, mengatur, mengawasi industri jasa keuangan, dan sekarang dengan P2SK ditambah lagi mandat yaitu mengembangkan, gitu. Kalau mengatur, mengawasi tapi industrinya nggak berkembang ya Indonesianya kan kasihan gitu. Jadi
memang kemudian kasih mandat lagi untuk mengembangkan. Tapi bayangkan bahwa yang harus diatur, diawasi, dikembangkan, dilindungi masyarakatnya itu adalah dari bank, BPR, ya, asuransi, KNB ya. ada asuransi jiwa, asuransi umum, lembaga pembiayaan, ada LKM, ada Pegadaian, ada P2P, ada manajemen investasi, ada reksadana, ada sekuritas gitu ya. Jadi banyak sekali. Jadi memang organisasi OJK-nya pun harus tentu suatu organisasi yang bisa melakukan mandat sedemikian besar ini. Maka dari itu sekarang memang ya dalam 1 tahun terakhir periode ini periode ketiga karena OJK per 5 tahunan ya. OJK ini kan umurnya baru 11 tahun. Ya. Ya, jadi di periode ketiga dari kepemimpinan Dewan Komisioner yang saat ini adalah periode 5 tahun yang ketiga bagi OJK. Ini memang dilakukan transformasi cukup besar, reorganisasi dalam rangka supaya ya sektor perbankan lebih siap, sektor IKNB, ya asuransi, dana pensiun, gitu pengawasannya harus lebih baik. Jadi di IKNB itu kami tambahkan 1 departemen, di pasar modal kami tambahkan 2 departemen, di perlindungan konsumen kami tambahkan 1 departemen, gitu. Dan ini ada mandat baru. Ada mandat baru adalah nanti OJK diberi mandat untuk mengatur dan mengawasi aset digital, ya kan, termasuk kripto, gitu kan. Kemudian juga terkait bursa karbon, gitu kan. Menarik ya Pak ya. Ya, jadi memang organisasinya ya harus terus ditransformasi gitu. Dan juga agile ya Pak ya, dalam hal ini ada begitu banyak juga yang regulasi tadi ya Pak, ditambah lagi dengan kripto ya, aset karbon dan lain-lainnya ya Pak ya. Pak, ini berarti kan sebenarnya ada banyak sekali mandat, ada banyak sekali responsibility, ada banyak tantangan, tapi juga kita ketahui ada banyak peluang ya Pak dalam internal OJK sendiri, tapi juga eksternal. Eksternal kita lihat global dan domestik, walaupun ini sudah pasca pandemi, tapi ini masih begitu banyak hal yang masih uncertain. Bagaimana langkah yang disiapkan OJK untuk menjaga agar industri jasa keuangan di tanah air tetap sehat dan juga kuat pasca pandemi, dan tidak hanya itu, benar-benar secara substansial mengawal Indonesia menuju momentum post-pandemic recovery itu tadi Pak, perannya? Ya kembali lagi bahwa industrinya harus sehat. Industrinya harus sehat, harus prudent. Begitu, karena di balik itu, di balik lembaga jasa keuangan itu di situ ada dana masyarakat. Ya. Masyarakatnya harus teredukasi. Sehingga kenapa OJK ya peran terhadap edukasi ini penting sekali. Ya, ini bukan cuma di kota besar tapi ya termasuk di kota-kota kecil gitu. Karena kalau kita lihat misalnya sekarang dengan adanya dunia digital, internet, begitu kan, penawaran-penawaran produk yang mungkin kurang bertanggung jawab itu kan bisa penetrasinya kan bisa ke kota-kota kecil gitu kan, bisa mungkin ke pedesaan. Maka dari itu edukasi kepada berbagai kelompok masyarakat baik di pusat maupun di daerah itu menjadi sangat penting gitu. Dan memang OJK pun terkait edukasi dan perlindungan konsumen ini, kami pun sekarang memang harus lebih aktif untuk memonitor bagaimana industri jasa keuangan menangani terkait dengan keluhan masyarakat, pengaduan masyarakat
gitu kan. Di berbagai sektor itu kami harus monitor bagaimana penanganan dan pengaduannya, karena pengaduan itu ada yang masuk kepada industri, tapi ada juga yang banyak juga langsung masuk kepada OJK. Kami harus juga memonitor, mengawasi, mengingatkan terkait market conduct gitu ya, bagaimana industri jasa keuangan memasarkan produknya, ya kan? Apakah produknya dipasarkan dengan informasi yang sudah cukup atau tidak, gitu kan? Perjanjiannya tulis pakai huruf kecil gitu ya, orang nggak sempat baca, nggak ngerti, nggak paham gitu kan. Nah itu kan memang harus benar-benar ya edukasi dari perusahaan jasa keuangan, harus mengedukasi agen-agen pemasarannya, pegawai-pegawai pemasarannya, dan OJK terus memonitor dan melakukan pengawasan. Ini yang kita sebut sebagai market conduct gitu. Ya. Itulah kenapa di EPK itu kan sekarang menjadi kepala eksekutif gitu. Ya. Ya. Jadi memang itu komitmennya ya Pak ya, OJK yang begitu tegas dalam hal komitmen OJK untuk mengawal bagaimana pelaku industri jasa keuangan tetap mengedepankan aspek perlindungan konsumen itu tadi ya Pak Mirza. Dan mungkin terakhir Pak, sebagai penutup ini memasuki semester 2 sampai akhir tahun 2023 ini, kita ketahui kondisi global ini masih belum terang benderang, masih ada banyak uncertainties. Beberapa negara dengan kenaikan suku bunga yang luar biasa signifikan beberapa bulan terakhir ini akan terancam ke jurang resesi. Terus tadi juga Bapak sempat bilang aktivitas perekonomian di China itu juga masih belum pulih secara signifikan, Pak Mirza. Terus juga ada kemungkinan sekali the Federal Reserve ini masih akan berencana mengerek suku bunganya sekitar 1-2 kali lagi sampai akhir tahun 2023. Nah, mengacu hal tersebut, menurut Pak Mirza sebagai closing statement Pak, mungkin di Economic Update CNBC Indonesia ini, bagaimana outlook perekonomian Indonesia ke depannya, dan juga bagaimana kontribusi sektor jasa keuangan terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir 2023 ini? Saya sampaikan dalam konteks perbandingan ya. Jadi kalau situasi COVID kita bicara Maret 2020 ya, sepanjang tahun 2020 itu ya mungkin sampai first semester 2021, kondisi kan jelek sekali. Ya, pertumbuhan ekonomi kita bicara 2020 kan rendah ya. Dunia pun begitu ya kan, kalau kita bicara kuartal 1, kuartal 2 ya, kuartal 2 2020 ya. Itu kan kalau kita bicara Inggris dan berbagai negara di Eropa kan bisa -11, -14, Indonesia pada saat itu -5 gitu ya. Nah, kondisi sejak semester 2 2021 kan recovery ya, 2022 recovery, bahkan kemudian recovery-nya itu membuat harga komoditi menjadi naik tinggi sekali ya. Harga komoditi menjadi naik tinggi sekali, ditambah dengan adanya perang Rusia Ukraina menjadi harga komoditi terlalu tinggi, kemudian membuat inflasi gitu ya kan. Bunga naik karena suku bunga naik itu untuk mengatasi inflasi tersebut ya. Tapi kalau sekarang nih saat ini kan semua pertumbuhan ekonomi sudah positif ya kan. Inflasi dari yang tinggi sekali sudah mulai turun. Di berbagai negara sudah mulai turun. Bahwa turunnya di Amerika belum turun ke 2%. Di Inggris belum turun ke 2%. Ini memang betul, tetapi trennya sudah tren menurun. Gitu. Nah, harga komoditi sudah turun. Gitu kan. Nah, jadi kita ini berada di situasi yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan situasi 2020-2021 gitu. Nah, memang sekarang kan kita berada pada situasi di mana ini kok ekonominya di China agak melambat gitu, kok di Eropa agak melambat gitu kan. Mungkin bicara kalau di Indonesia kok kuartal 1 kurang kenceng ya gitu. Kok sekarang pertumbuhan ekonomi 5,0, 4,9 orang bicara begitu. Tetapi
dibandingkan situasi 2 tahun lalu, situasi saat ini baik sekali. Dan saya bilang bahwa kita ini sebenarnya sekarang tinggal nunggu suku bunga Amerika turun gitu. Memang Ya. nggak turun bulan depan, mungkin turun 6 bulan lagi gitu. Jadi bukan kita lihat suatu kenaikan suku bunga yang masih naik tinggi, tapi suku bunga yang nanti sebentar lagi, Kapan akan cooling down ya Pak ya? ya sebentar lagi akan mulai turun gitu. Jadi kita harus optimis. Jadi lebih baik Pak ya, lebih baik jelas dari variabel-variabel ekonomi juga jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu, dan tentunya ini malah sekarang menyambut semester 2 2023 harusnya ada note of for optimism dalam hal recovery itu ya Pak ya, stronger recovery menuju ekonomi yang lebih baik lagi ya Pak ya. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Pak Mirza telah bergabung bersama kami di Economic Update CNBC Indonesia 2023. Pak Mirza, diskusinya menarik sekali. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak Mirza. Ya, terima kasih Sabrina. Terima kasih.